Tuhan itu kasih setianya tidak pernah berubah Bapak Ibu ya. Tadi Bu Resen juga kesaksiannya sederhana tapi sangat memberkati. Kita bisa melayani orang itu dari semua yang ada pada kita. Tidak melulu harus pakai skill yang hebat, tidak melulu harus pakai talenta ini itu. Kita bisa ngomong, kita bisa bicara dengan orang sekitar kita, itu sudah berkat Bapak Ibu. Amin. Jadi kita mau pakai semua yang kita punya, kita mau pakai ini dengan sungguh-sungguh gitu ya Bapak Ibu. Oke, sambil kita sama-sama berdoa terus dan juga saling mendoakan juga. Hari ini kita mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul Blessed Generation gitu ya. Artinya apa? Baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, arti bahasa Indonesianya generasi yang diberkati. Amin. Amin. Hari ini saya menyampaikan firman satu pengharapan Bapak Ibu ya. Satu pengharapan buat kita sekeluarga sama-sama memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tadi saya tidak janjian sama Nika yang memimpin pujian, tapi Nika tadi kesaksian tentang apa? Tentang sebelum kerja tadi waktu penyembahan yang sudah datang tadi, ingat Bapak Ibu? Tentang keluarga gitu ya. Tadi Nika saksi kepingin, punya kerinduan kepingin beribadah satu keluarga sama-sama. Saya tidak janjian tadi sama Nika ya, nanti kamu saksi tentang keluarga ya, firmanku tentang family. Saya tidak janjian apa-apa, tapi pas gitu ya, kesaksiannya tentang keluarga. Dan hari ini saya juga mau firman tentang keluarga Bapak Ibu ya. Saya waktu dibilang ini minggu lalu mendadak sama Papa Mama, saya bingung gitu ya, karena saya Sabtu kemarin ini harus tugas nyiapkan firman di tempat lain juga. Terus minggu ini gini saya bilang, saya Sabtu nyiapkan ini ngajar gitu kan, materi ini banyak, satu buku gedebel gini ya. Saya nyiapkan itu sudah habis berjam-jam, terus nyiapkan minggu lagi, saya bingung mau firman apa, tapi sembahyang berdoa dan Tuhan ingatkan tentang keluarga. Pulang dari tempat ini kita mau sama-sama jadi keluarga yang diberkati. Amin. Bilang kanan kirinya dulu, kita keluarga yang diberkati gitu ya, biar tidak tegang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tegang, saya melok tegang, apalagi saya di depan gini kepanasan pakai dasi, tambah tegang semua Bapak Ibu ya. Kita mau santai, kita mau dengar firman Tuhan dengan sukacita. Oke, next selanjutnya kita mau sama-sama baca ayatnya di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7. Saya bacakan dari depan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku, yaitu Tuhan, dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat ini, Tuhan itu kalau memberi janji tidak hanya untuk satu orang, tapi Tuhan juga memberi janji untuk semuanya, untuk keturunannya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu peduli bukan hanya kepada kita, tapi juga peduli kepada keturunan kita turun-temurun. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita berhenti, enggak. Tapi Tuhan juga rindu, punya rencana memberkati turun-temurun, sampai anak, cucu, cicit. Ada yang bawahnya cicit lagi? Cangga, cambah, macam-macam itu ya. Pokoknya sampai keturunannya Tuhan rindu memberkati. Ini poin yang utama Bapak Ibu ya. Nanti saya firman hari ini akan muter ya area ini terus, bahwa Tuhan memberkati sampai ke bawah-bawahnya. Amin Bapak Ibu ya. Setiap minggu lalu katanya sama Bapak Gembala diberitahu ya, kalau ada yang suruh bilang amin gitu ya. Ya, jadi kalau ada apa-apa nanti bilang amin, biar direkam gitu nanti kedengar amin gitu ya. Dari bagian belakangnya kita mau mengaminkan sama-sama janji Tuhan tidak hanya buat kita, tapi juga untuk keturunan kita. Amin Bapak Ibu ya. Yang di sini ada yang belum menikah, ada yang belum punya pasangan mungkin. Saya menikah juga belum punya anak dan memang kepingin berdua dulu Bapak Ibu ya. Jadi tidak kepingin punya anak dulu. Nah, bukan pengumuman ini, cuma klarifikasi ya. Jadi mungkin belum punya keturunan yang mana? Nanti suatu saat kan pasti punya keturunan Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu sudah punya anak, sebentar lagi mungkin nunggu cucu gitu ya. Yang sudah punya cucu menunggu cicit, amit-amit gitu ya. Yang sudah punya cicit masih menunggu cangga gitu ya, dan seterusnya. Ada pengharapan. Oleh sebab itu kita tahu hidup kita tidak sia-sia. Kalau kita mengerti hal ini, nanti sampai tua, sampai akhir ada pengharapan. Sehingga tidak sampai merasa buat apa ya aku hidup sudah, maaf misalnya sudah tua, sudah umur sekian, Alkitab bilang umur 70-80 lah, ini sudah mendekati 70-80, kok rasanya hidup sudah mungkin merasa repetitif gitu ya, bangun pagi gini-gini sia-sia. Tidak sia-sia Bapak Ibu, amin. Ada pengharapan, dan pengharapan ini yang mau sama-sama kita pegang pagi hari ini, oke? Nah, pertama, hari ini saya cuma 3 topik, next selanjutnya 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu akar berkat atau kutuk.
namanya akar dalam sebuah generasi. Kalau kita lihat sama-sama, kalau kita mengerti dalam generasi, akarnya itu siapa Bapak Ibu? Apakah anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya Bapak Ibu ya. Orang tua atau nenek moyang atau atas-atasnya kita itu adalah akarnya. Kita mau sama-sama lihat selanjutnya. Kita mau lihat berapa besar sih peranan orang tua dalam generasi yang diberkati, gitu ya. Nah, ini saya buat skemanya. Mungkin Bapak Ibu yang di belakang kalau nggak kelihatan mau maju silahkan, apa-apa gitu ya. Ini skemanya masih besar. Nanti yang next selanjutnya tambah kecil, next selanjutnya tambah kecil lagi Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dibantu zoom gitu Bin. Di PowerPoint kan bisa ada, tahu ya, nanti aja yang ini masih kelihatan, oke? Nah, sekarang kita mau lihat dulu Bapak Ibu. Kalau kita hari-hari ini baca Alkitab, kita alpet tentang Kejadian, kita lihat tentang silsilah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa punya anak 3, yaitu Kain, Habel, dan yang ketiga ini kurang populer ya. Yang terkenal cuma Kain dan Habel. Si Kain membunuh Habel. Tapi setelah si Habel dibunuh, si Adam dan Hawa punya anak lagi, Set, dan juga punya anak-anak perempuan yang lain. Anak-anak perempuan yang lain tidak dicatat dalam Alkitab, yaitu keturunannya ya turun dari saudara-saudaranya. Loh kok kawin dengan saudara? Itu perjanjian lama itu Bapak ya. Singkat cerita, Kain, Habel, Set. Coba sekarang Bapak Ibu Saudara perhatikan yang di sebelah kiri gitu ya. Si Kain itu akhirnya memiliki banyak keturunan, mulai dari Henoch, Irad, Mehujael, Metusalah, dan punya anak Lameh. Nah, Lameh ini seru Bapak Ibu ya. Kalau di Alkitab dikatakan Lameh, si bapak Lameh ini dia bilang, kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka kepada Lameh akan dibalaskan berapa? 700 atau 70 kali lipat. Yang jelas 70 kali lipat kalau nggak salah ya. Akan dibalaskan lebih banyak lagi. Saya waktu dulu Alpet baca ini, saya bingung. Artinya apa ya? Kok kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka kepada aku Lameh akan dibalaskan 70 kali lipat. Artinya apa Bapak Ibu? Si Lameh ini rupanya dia merasa dirinya sok jagoan gitu ya. Kain setelah membunuh Habel, sama Tuhan kan si Kain diberi meterai supaya orang tidak mengutik-ngutik Kain. Kenapa? Kain ini kan bahasa Indonesianya buronan, seorang pembunuh. Kalau ada orang lain yang ketemu Kain, orang itu kan bakal kudu kepingin balas gitu kan. Wah ini Kain ini dulu membunuh. Belum pernah ada orang yang dibunuh yang membunuh siapa? Pertama, Kain. Sehingga Tuhan kasih meterai, jangan ada yang ngotek-ngotek Kain. Kalau nanti ada yang berani membunuh Kain, orang itu misalnya si A ketemu Kain, kemudian dia jengkel sama Kain. Oh ini dulu yang membunuh nenek moyang Habel gitu kan. Terus kemudian orangnya mangkel benci. Kalau orang itu membunuh Kain, maka si pembunuh Kain itu akan dibalaskan berapa? 7 kali lipat. Itu peraturannya. Tapi kemudian si Lameh, dia dengan bangganya dia mengatakan Kain 7 kali lipat. Kalau kepada aku 70 kali lipat. Kenapa? Aku lebih hebat. Nek ada sing wani-wani nyenggol aku, ada yang wani-wani membunuh aku, orang itu bakal dibalas 70 kali lipat. Kenapa dia merasa sombong? Anak-anaknya si Lameh, dia orang pertama yang poligami Bapak ya. Jadi di Alkitab kalau dicatat orang pertama yang poligami itu siapa? Lameh ini tadi. Dia punya anak Yabal dan Tubal Kain. Anak-anaknya ini sukses semua. Kenapa sukses? Si Yabal dan Tubal Kain ini adalah bapak segala pemain musik dan bapak segala tukang apa ya, batu dan macam-macamnya. Jadi mereka ini orang yang jadi istilah dunianya gitu ya, punya anak-anak yang hebat. Tapi si Lameh menurun kejahatannya Kain. Apa yang jadi masalah dalam hidupnya Kain tidak beres, kemudian turun ke Henoch anak-anaknya dan jadilah si Lameh itu tadi Bapak Ibu ya. Kalau dilihat loh, Henoch kan yang sempurna, bukan Bapak Ibu ya. Henoch yang sempurna bukan anaknya Kain, tapi anaknya siapa? Set. Ternyata kalau dilihat namanya anaknya Kain dan namanya anaknya Set ini mirip-mirip Bapak Ibu ya. Mungkin karena masih duluran, masih tinggal satu rumah. Kalau ngasih nama anaknya, tak kasih nama siapa? Oh aku mau ngasih nama Mehujael. Melok, aku siapa? Mahalael gitu ya. Aku mau ngasih nama siapa? Metusael. Aku mau ngasih siapa? Metusalah gitu ya. Jadi mungkin karena masih duluran akhirnya namanya mirip-mirip. Tapi yang jelas Henoch yang sempurna bukan anaknya Kain. Kemudian lagi, Metusalah yang hidup 969 tahun, rekor orang hidup terlama 969. Saya tidak bayangkan orang hidup 10 abad
itu bosannya apa gitu ya, atau mungkin dia tidak bosan ya, mungkin suka cita terus gitu ya, mungkin dia hidup 969 tahun, mungkin modelnya dari kecil sampai besar sampai nyiput lagi gak siput gitu ya, sudah terlalu tua gitu, tapi dia hidup lama. Tapi itu bukan anaknya Kain, itu anaknya siapa? Set. Jelas Bapak Ibu ya. Dari garis ini kita bisa melihat si Lameh tidak membereskan dosanya, sehingga akarnya yaitu Kain turun sampai si Lameh, dan dia menjadi orang yang sangat arogan, jadi orang yang sangat sombong. Kalau dulu si Kain membunuh Habel, si Lameh ini di Alkitab dicatat dia bilang apa? Aku barusan membunuh orang. Dan dia dengan nyantai dia bilang, aku baru saja membunuh orang karena orang itu istilahnya Surabayanya nggak raya aku gitu ya. Jadi kamu jangan berani-berani sama Lameh. Kamu orang istilahnya senggol bacok gitu ya. Berani nyenggol, berani nggarai, tak bunuh. Karena apa? Aku hebat. Kok bisa jadi dosa sejahat itu? Turunannya dari siapa? Kain, Bapak Ibu ya. Sedangkan Habel tidak punya keturunan, sudah mati. Sedangkan Set, kalau dilihat anak-anaknya indah Bapak Ibu ya. Henoh berjalan dengan Allah dan sempurna. Henoh diangkat. Nah ini umur 365, yang lainnya umur 900, 800. Henoh umurnya cuma 365 tahun dan dia diangkat Tuhan. Dia berasal dari akar yang tepat. Loh, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu mulai bertanya, lah terus kalau saya jadi anaknya yang golongan sebelah situ harus bagaimana? Nah kalau misalnya akarnya tidak benar harus bagaimana? Nanti kita mau lihat sama-sama jawabannya. Tapi poin saya di sini yaitu akar itu penting Bapak Ibu ya. Siapa? Orang tua. Orang tua itu punya peran yang besar terhadap keturunannya ke anak-anaknya. Amin. Oleh sebab itu tidak boleh sembarangan Bapak Ibu ya. Mau punya anak, mau macam-macam, mau menikah itu tidak bisa sembarangan. Karena kita mikir, karena keturunan ini harus dijaga Bapak Ibu. Dan kalau akar ini sudah rusak, sedikit banyak bawah-bawahnya pun akan ikut rusak. Selanjutnya next, kita lihat lagi. Nah lebih kecil Bapak Ibu ya, karena anaknya sudah semakin banyak gitu ya. Kalau tadi sebentar di semua dulu Vin, di semua dulu. Tadi terakhir kan Lameh Bapak Ibu ya, slide sebelumnya ini Lameh. Nah Lameh itu akhirnya Lameh yang baik Bapak Ibu ya. Lameh anaknya Set, bukan Lameh anaknya Kain. Jangan bingung Bapak Ibu ya, namanya sama Lameh. Yang satu Lameh bejat, yang satu Lameh luar biasa. Kenapa? Lameh yang ini akhirnya menganakkan siapa? Next. Nah, paling atas di zoom tolong Vin. Siapa bapaknya? Bapaknya. Anaknya siapa? Sebelum itu. Yang ini kecil itu. Nah, siapa? Nuh. Yang satu melahirkan anak-anak yang bejat, yang rusak, yang tidak baik, tidak ada catatannya apa-apa, catatannya hilang begitu saja. Yang Lameh yang satunya memperanakkan Nuh. Dan pada zaman itu Alkitab bilang pada zaman itu tidak ada orang yang dianggap betul selain Nuh, gitu ya Bapak ya. Jadi Nuh ini anaknya Lameh yang keturunannya dari Set. Dan kalau kita lihat lagi di zoom out lagi sekarang, nah Nuh punya anak 3 yaitu Sem, Ham, Yafet. Kita kebiasaan ngasih urutannya Sem, Ham, Yafet. Padahal urutannya seharusnya Sem, Yafet, Ham. Kenapa? Ham itu anak paling kecil. Saya biasanya biar nginget-ingetnya gampang, Ham itu singkatannya gini, hamba gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Ham ini yang akhirnya berbuat ngawur. Setelah Nuh selamat dari Bahtera, keluar dari Bahtera, Nuh buat kebun anggur, mulai mabuk, mulai telanjang. Kemudian yang melihat ketelanjangannya siapa? Ham. Ham ngeliat, ih bapaknya gak pakai baju gitu kan. Kemudian mulai woro-woro, ngelihat orang berdosa, mulai pengumuman siapa yang punya anak gitu kan ya. Pengumuman, ini papaku gak pakai baju. Kemudian dia mulai teriak-teriak, mulai keluar-keluar. Dan akhirnya sama Nuh dikutuk. Ham, karena kamu berbuat seperti itu, maka terkutuklah keturunanmu dan kamu akan menjadi hamba dari saudara-saudaramu. Jadi si Sem itu anak pertama, Yafet anak kedua, Ham anak yang dikutuk. Gara-gara Ham, Bapak Ibu lihat anaknya ini keturunannya siapa? Yang merah kecil di situ. Nah, ada kelihatan di sini ya, coba di zoom. Nah, ada Nimrod orang yang jahat juga, ada bangsa Filistin dan ada bangsa Kanaan. Filistin, Kanaan itu anaknya siapa? Anaknya Ham. Ham itu siapa? Yang dikutuk sama Nuh. Kenapa dikutuk? Karena berbuat dosa, karena berbuat ngawur. Sehingga keturunannya akhirnya Kanaan ini turun jadi orang Sidon, orang Het,
Kalau Bapak Ibu Alpet tahu ya, orang Israel perangnya sama siapa? Ya ini tadi, orang Israel, orang Het, orang Yebusi, orang Amori, raja-raja, orang Kanaan diperangi, orang Filistin diperangi. Keturunannya siapa? Ham. Nah, itu keturunannya Ham. Akar itu penting Bapak Ibu ya. Bagaimana hidup kita sekarang menentukan nanti turunnya mau bagaimana. Coba disemot lagi. Tentu saya yakin Bapak Ibu saudara tempat ini tidak ada yang kepingin jadi Ham. Menurunkan generasi-generasi seorang penjahat, menurunkan generasi-generasi orang yang keras, menurunkan generasi-generasi orang yang bebal. Ini bukan kepinginan kita. Kita kepingin yang mana kalau bisa? Kalau disuruh milih dari 3 garis ini, ya pilih yang Sem dong. Yang Sem ini diberkati sama Tuhan, dan akhirnya Sem ini nanti meneruskan. Ya memang tidak semuanya anaknya baik gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat dari garisnya Sem, akhirnya turun sampai ke Terah, dan Terah itu akhirnya melahirkan siapa? Abraham Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau ditarik garisnya, nah tadi ya, dari Sem turun punya anak Elam bla 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 bla, Eber punya anak Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Nahor punya anak Terah, dan Terah punya anak Abraham. Satu garis keturunan yang indah Bapak Ibu ya. Akarnya yang mana? Kita hidup, kita pilih, kita mau jadi akar model apa? Akar yang berbuah yang indah atau akar yang pahit? Apa yang mau diturunkan ke anak-anak kita? Kalau sekarang masih ada dosa kepahitan, dosa benci, dosa sakit hati sama A, B, C yang belum beres. Kalau itu tidak beres, itu turun Bapak Ibu ya. Kita perlu tahu itu nurun, itu akan kebawa ke anak, ke cucu, dan itu akan semakin besar. Nanti kita sama-sama belajar lagi. Sekarang sampai Terah, next selanjutnya siap-siap lebih kecil lagi Bapak Ibu ya. Nah, karena anaknya semakin banyak, jadi saya bingung membuatnya bagaimana. Jadi ya mau tidak mau gambarnya makin kecil. Nah, Terah tadi akhirnya punya anak, bisa tolong di zoom, punya anak Abram, Nahor, dan Haran. Abram, Nahor, dan Haran. Anaknya 3. Si Abram hidup dengan sungguh-sungguh, dan kita tahu dengan jelas Abram menikah dengan Sarah, punya anak Ishak. Ya betul, punya anak Ishak. Kemudian Ishak punya anak Yakub, dan seterusnya. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa pilihan, ya, bangsa yang terpilih. Dulu saya waktu kecil saya mikir, rasanya kok curang ya, kok bangsa Israel, kok ada bangsa Indonesia, kok ada Amerika, kok ada Jepang, kenapa kok Israel? Why? Kenapa? Sepertinya kok pilih kasih gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya, itu semua tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Karena akarnya siapa Bapak Ibu? Abraham atau Abram tadi. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan itu bilang dengan jelas, Tuhan pilih bangsa Israel bukan karena mereka bangsa yang hebat, enggak. Justru mereka bangsa yang tegar tengkuk, atos, dibilangi tidak pernah bisa. Tuhan pilih bangsa Israel bukan karena mereka bangsa yang pandai, enggak, Mesir lebih pandai. Tuhan pilih bangsa Israel bukan mereka bangsa yang kaya, enggak, orang Kanaan lebih kaya, tanahnya mereka lebih limpah. Tuhan pilih bangsa Israel karena satu, Abraham. Sudah, itu toh alasannya. Itulah kenapa sampai sekarang Tuhan itu selalu memberi perlakuan khusus. Tuhan melindungi bangsa Israel. Bangsa ini sudah dijajah bolak-balik Bapak Ibu ya. Dijajah Babel, dijajah Roma, dijajah ini. Sebuah negara yang dijajah hancur, dijajah hancur, dijajah hancur. Dan sampai sekarang masih ada pada Bapak Ibu? Masih ada Bapak Ibu ya. Bangsa Israel ini tetap masih ada. Negaranya tahun 1948, 14 Mei 1948, bangsa ini terbentuk lagi. Setelah hancur tidak karu-karuan, tahun 48 dijajah macam-macam, orang Israelnya mencar semua. Tahun 48 mereka kembali lagi. Ini perbuatannya siapa Bapak Ibu? Kalau bukan penyertaan Tuhan, tidak mungkin. Lah kenapa kok Israel itu seolah-olah jadi biji matanya Tuhan yang begitu di-preserve, begitu dijaga? Karena Abraham. Tidak ada alasan yang lain lagi. Karena Abraham. Bapak Ibu Saudara, kepingin tidak jadi seperti Abraham ya? Amin. Punya anak-anak yang diberkati, punya keturunan yang dijaga sama Tuhan, yang dilindungi, yang senantiasa diberkati Tuhan. Seperti Musa juga pernah Bapak Ibu ya, waktu di padang gurun orang-orang Israel berbuat nggak karuan, Tuhan waktu itu sudah mangkel gitu ya sama orang Israel, dan kemudian Tuhan bilang,
Wes sudah tak punahkan aja semua bangsa Israel ini. Musa, kamu tak angkat menggantikan bangsa Israel, dan mulai sekarang yang tak berkati akan menjadi bangsa Musa. Waktu itu Musa, Tuhan bilang gitu, tentu Tuhan ngerti gitu ya hatinya Musa. Musa bilang apa? Oh enggak Tuhan, jangan. Bukankah ini bangsa yang kau pilih? Bukankah ini bangsa yang kepada nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub engkau berjanji? Akhirnya Tuhan menyesal dan tidak jadi. Seandainya waktu itu Musa bilang, oh iya ya, lumayan ya, mulai sekarang namanya bangsa apa? Bangsa Musa, bukan bangsa Israel. Yang sampai sekarang ada apa? Bangsa Musa. Seandainya Musa bilang gitu, ya buyar bangsa Israel ya, dihancurkan sama Tuhan karena dosanya melebihi batas. Tapi ternyata enggak. Tuhan bilang gitu ya, Tuhan sudah pasti tahu gitu ya, enggak mungkin bilang gitu. Musa kamu tak pilih, Musa bilang iya Tuhan gitu, enggak gitu ya. Musanya bilang, oh jangan Tuhan, bukankah ini bangsa yang kau pilih? Sehingga bangsa Israel tetap dijaga sampai sekarang. Sedangkan yang lain, Nahor, Haran ini punya anak, bisa di sebelah situ. Haran itu punya anak namanya Lot, dan Lot itu punya anak siapa? Bangsa Moab dan bangsa Amon. Siapa bangsa Moab dan bangsa Amon? Laki-laki musuhnya orang Israel. Akarnya Bapak Ibu ya, mau jadi orang tua yang seperti apa? Kita mungkin tidak bisa mewariskan harta benda macam-macam ke anak, tapi kita bisa mewariskan keturunan ilahi. Jangan sampai kita jadi orang tua yang model itu, menurunkan generasi yang jahat. Kalau sudah hidup betul kemudian anaknya ada yang berubah setia macam-macam, itu urusan pribadi per pribadi. Tapi kita sebagai akar, kita pastikan kita bukan akar yang busuk. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau jadi akar yang maksimal. Kalau orang menanam tanaman, pilih dong bibit yang unggul. Jangan sampai bibit sudah kelihatan tidak bagus ditanam. Enggak. Orang cari bibit yang unggul. Kita memastikan hidup kita, setiap kita, saya, Bapak Ibu Saudara, jadi akar yang baik. Ya, supaya kita menurunkan generasi yang diberkati Tuhan. Sampai sini jelas Bapak Ibu ya. Kita tadi lihat pertama dari si Set menurunkan anak-anak yang baik, jadi Henokh yang sempurna. Kemudian Nuh menurunkan Sem, Ham, Yafet. Nuh sudah berkenan, tapi Hamnya berdosa, hilang akhirnya. Ham tidak jadi bapak yang baik, Ham tidak jadi akar yang baik buat keturunannya. Meskipun dia sudah anaknya Nuh, tapi karena dia tidak jaga, dia rusak. Ham keturunannya orang Kanaan, orang Filistin, tidak karu-karuan. Si Sem, dia tetap diberkati, dia melakukan yang baik, dan dia turun sampai Terah Abraham. Dan dari Abraham, bangsa Israel dipilih, diberkati sampai sekarang. Selanjutnya, nah, beberapa catatan bagi orang tua, bagi kakek nenek, bagi kita semua, bagi yang belum menikah pun juga, Bapak Ibu. Di situ saya tulis besar, peran orang tua itu krusial, itu Bapak Ibu ya. Bisa menjadi sumber berkat atau sumber kutuk bagi anak-anaknya. Ini kesimpulan dari skema-skema tadi ya. Kesimpulannya apa? Peran orang tua itu krusial, penting, besar. Orang tua itu punya peranan yang sangat besar dalam menumbuhkan anak-anaknya. Orang dunia mikir, anggapan orang dunia kalau punya anak yang penting di sekolah, no, kalau sudah sekolah itu lego gitu ya. Saya memang membayangkan, dulu saya tidak pernah membayangkan, cuman sekarang sudah menikah membayangkan. Memang punya anak itu tantangannya menyekolahkan ya. Menyekolahkan biayanya tidak tambah murah, biayanya tambah mahal, sehingga akhirnya mindset yang dipikir apa? Sing penting anakku sekolah, selesai, kemudian kerja, lego. Apakah seperti itu? Tidak Bapak Ibu ya. Sekolah selesai, oke, sekolah selesai. Rohaninya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Itu yang terus jalan. Sekolah sekian tahun, 12 tahun berhenti. Kepribadian kita tidak berhenti. Dan kepribadian ini yang dibawa sampai kekekalan. Bukan titel, bukan sekolah. Oleh sebab itu yang dipikir, ya memang jadi orang tua tanggung jawab Bapak Ibu ya. Anak dididik yang baik, digendakno yang baik. Tapi bukan berarti fokus hidupnya hanya itu. Saya dulu sempat ngajar di sekolah, orang tuanya murid-murid yang DHF itu ya, golongan orang tua yang berada, kaya-kaya, iya kaya-kaya, sekolah mobilnya bagus, diantarkan supir, tapi seringkali anaknya, salah satu anaknya saya ngelesi gitu. Terus kemudian si anak ini kalau melihat papanya pulang, dia langsung mukanya gitu. Terus dia gonjal-gonjal gitu ya, ngomong, "Nggak seneng aku. Tak tanya dulu, "Apa nggak seneng?" Apa gitu ya. Anaknya kecil, lucu, manis gitu kan. Terus kemudian tapi saya mikir, kok sebegitu tidak senengnya sama papa? Padahal mobil ya bagus, semuanya cukup. Tapi anak itu akhirnya nurun satu kepahitan yang sangat ya cukup parah gitu ya. Karena apa?
papanya saben ketemu bilang apa? Wah ini loh, anak ini malas, anak ini loh udah bisa apa-apa. Padahal menurut saya ya anaknya sih gak malas juga gitu kan. Tapi papanya ngomongnya kayak segitu terus. Akhirnya ya itu Bapak Ibu ya, itu bukan menurunkan yang baik. Oleh sebab itu kita harus hati-hati sama-sama. Next selanjutnya, harus jaga perkataan, jangan mengutuki anak. Ya kadang-kadang saya sering dengar ya waktu jadi guru juga itu sering kali dengar orang tua itu kalau ngomong sembarangan gitu ya, di depannya guru, di depannya orang lain bisa-bisanya ngomong, oh ini arek maaf, goblok gitu ya, tidur tok, males gini-gini, keluar perkataan itu kutuk Bapak Ibu ya. Tidak boleh ngomong seperti itu bukan kehendak Tuhan. Anak itu diberkati, amin, amin. Waktu Ishak, Yakub sebelum mati, apa yang dilakukan mereka? Tidak ribut bagi-bagi harta warisan, tidak bagi-bagi, ayah kamu 50%, kamu 50%, bagi-bagi harta, gono gini gitu, enggak. Mereka dipanggil, anak-anak dipanggil, diberkati. Dulu waktu saya alpet, saya mikir, rasanya kok sepele gitu ya, berkatnya cuma omongan, seperti kayak bla 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 gitu ya, kamu akan gini, kamu akan gini, kamu akan gini, sepertinya cuma perkataan bla 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 itu tadi, abab yang kemudian bless hilang gitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak seperti itu berkat. Dan kalau kita terima berkat itu dengan iman, itu terjadi ya. Jadi oleh sebab itu orang tua punya tugas memberkati anak-anak. Nggak usah bingung warisan, nggak usah bingung itu. Tentu baik kalau orang tua bisa mencukupi, bisa meninggalkan macam-macam, itu baik. Tapi lebih penting berkat secara rohani. Orang tua memberkati, bukan mengutuki Bapak Ibu Saudara ya. Yang belum menikah, ingat-ingat juga. Yang nanti bagi saya pun, saya juga ingat-ingat. Kadang memang kalau jengkel itu, mulut ini lego kalau ngomong kasar. Betul ya? Kalau sudah jengkel, mangkel, kalau tetap manis-manis, ih kamu tuh kok gitu ya, jangan gitu kok. Itu kan rasanya kan geli di lidah dan di tenggorokan. Lah Isa kan kepingin ngomong, kamu aja bodoh nih gini-gini, kepingin maki-maki. Itu belajar direm Bapak Ibu ya. Itu proses, itu pengolahan. Dan jangan sampai lo dulu sudah kadung gitu, sering nyilokno anaknya macam-macam, bertobat minta maaf Bapak Ibu ya, minta maaf ke anaknya, bilang sorry ya kalau selama ini papa ngomong gitu. Itu perlu dibereskan Bapak Ibu ya. Janganlah sampai nanti perjamuan suci kemudian sudah dibereskan semua, sudah, tapi anaknya masih sakit hati, macam-macam. Itu perlu dibereskan ya. Jadi sebagai anak pun harus mengampuni juga gitu ya. Memang nggak gampang, apalagi ya itu tadi kalau keturunannya memang, oh memang keturunannya ini sudah keras, kalau ngomong memang gini, kalau ngomong memang keras. Enggak, itu bisa berubah gitu ya. Jangan sampai ngomong yang mengutuki anak. Kamu gede nanti jadi tukang es krim loh ya, kamu gede jualan koran loh ya. Itu ngomong apa gitu ya? Buat apa diomongin seperti itu? Ya anak males dinasehati supaya belajar. Nggak usah diomongin, kamu gede jualan koran, jualan gini. Itu perkataan sia-sia. Tidak usah dikatakan lagi mulai sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, nak dengar amin ya. Ini masih mengilang nolai. Benar ya? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kata-kata yang keluar kata-kata berkat, tidak mengutuki anak. Hati-hati ya. Selanjutnya, sifat, karakter, tabiat, kutuk, berkat, pengurapan itu akan diwariskan ke anak-anak dalam level yang lebih tinggi. Saya garis bawahi, itu akan level yang meningkat ya. Jadi segala sifat, karakter, anaknya sabar, ya kurang lebih orang tuanya sabar. Orang tuanya ngamuk andai jalan, ya kurang lebih anaknya ngamuk andai jalan. Dan bahkan meningkat Bapak Ibu ya. Sebagai ilustrasi, tunas liar dalam hati seorang orang tua akan tumbuh menjadi tanaman kecil di hati anaknya, dan akan tumbuh menjadi pohon yang besar di hati cucunya. Itu semua akan growing Bapak Ibu ya. Itu semua akan bertumbuh. Sifat, karakter, tabiat, kutuk, termasuk berkat, termasuk pengurapan. Orang tua yang diurapi Tuhan, anaknya pun juga diurapi Tuhan. Seperti siapa? Zakaria Bapak Ibu ya, dan Elisabeth, orang tuanya Yohanes Pembaptis. Papa mama yang diurapi Tuhan, Yohanes Pembaptis masih di dalam perut. Apa yang terjadi? Dipenuhi Roh Kudus. Yohanes Pembaptis lahir, dan Yohanes Pembaptis dikatakan di Alkitab sebagai apa? Orang yang paling besar. Orang yang paling besar itu bukan yang punya PT ini itu, tapi Yohanes Pembaptis. Kenapa? Dia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mau datang, Yohanes Pembaptis babat alas itu kan, dia siapkan semuanya dan dibilang inilah anak yang paling besar. Kenapa? Pengurapan itu turun dari orang tua ke anak. Berkat itu turun dari orang tua ke anak, ke cucu dan selanjutnya. Termasuk sifat-sifat yang jelek itu pun juga turun. Oleh sebab itu jaga sama-sama. Ya,
yang mau menikah, yang mau punya anak, mikir dulu gitu ya. Bereskan dulu. Jangan sampai nurunkan yang jelek, jangan sampai nurunkan yang rusak ke anak-anaknya. Wariskan berkat, bukan kutuk. Ya, tadi saya sudah sempat singgung, nggak bisa ninggalin uang, nggak bisa ninggalin duit macam-macam, nggak masalah. Uang selalu bisa dicari, tapi wariskan berkat, Bapak Ibu Saudara ya. Wariskan berkat, jangan wariskan kutuk. Jangan sifat-sifat yang jelek, yang macam-macam, yang enggak berkenan diwariskan. Saya kasih gambar di sini, bisa tolong di zoom. Ada gambarnya. Kita di sini enggak pernah lihat salju ya. Saya pernah lihat salju di Giant, Bapak. Dulu waktu saya SMA di Giant ada Snow World. Ada yang pernah ke sana, Bapak? Enggak ya? Pernah. Ya itu. Waktu saya SMA ke sana bagus, Bapak ya. Adem, es semua, tempatnya salju-salju. Ya enggak ada saljunya juga. Es yang wates itu, Bapak ya. Saya jatuh ya kedebuk ya, lumayan saya di situ. Enggak pernah melihat bola salju, tapi kita tahu pasti ya, kalau di TV-TV, di kartun-kartun Tom and Jerry, kalau si salju itu menggelundung, yang terjadi apa? Makin lama makin besar. Tidak ada yang makin lama makin kecil, makin lama makin besar. Berkat dari orang tua yang menggelinding ke anaknya makin lama makin besar. Amin. Pengurapan dari orang tua yang turun ke anaknya makin lama makin besar. Sifat tabiat yang jelek dari orang tuanya makin lama makin besar kalau tidak dibereskan. Tentu si anak bisa membereskan, tapi orang tua jangan mewariskan itu. Jangan mikir, nanti urusannya anakku dewe, biar anakku bertobat. Enggak, Bapak Ibu ya. Kita kepingin jadi generasi ilahi, mewariskan hal-hal yang baik. Amin. Amin, luar biasa. Next, selanjutnya. Catatan lagi yang selanjutnya. Ya, di semua dulu. Oke. Daud. Ini contoh-contoh, Bapak Ibu ya. Daud poligami. Salomo masternya poligami. Kenapa? Daud dia tidak bisa menjaga masalah perempuan. Dia ngelihat cewek ayu, kiwir-kiwir gitu ya, ciwit gitu ya, sudah tidak tahan gitu ya. Masalah tahta dia kuat, masalah uang dia kuat, masalah wanita dia tidak kuat. Mungkin pada akhirnya saya yakin Daud sudah membereskan baik-baik, tapi ternyata akar ini masih tumbuh di Salomo dan jadi pohon yang lebat. Kenapa? Salomo masternya poligami. Istrinya berapa? 1.300 sama 700 gundik selir gitu ya. 1.000 istri. Saya pernah dengar di gereja katanya dihitung itu istrinya 1.000, kalau satu malam tidur sama satu istri aja, dia ketemu istri yang sama 3 tahun kemudian, Bapak ya. 3 tahun baru balik ke istri yang itu lagi. Oh iya, ketemu kamu ya berapa? 3 tahun yang lalu. Kenapa? Kakean istri, Bapak ya. Luar biasa ini, 1.000 istri. Kenapa? Ada akar yang gak beres gitu ya. Kemudian Abraham bohong putih. Tahu ya, waktu dia sama istrinya yang sangat cantik, padahal umur 90, tapi masih didemeni sama orang-orang. Saya enggak ngerti itu ya, umur 90 tapi orang ngelihat masih, wih cantik kayak gitu ya. Mungkin 90 masih kenceng pakai perawatan gitu ya. Kemudian dia bilang apa sama istrinya? Kamu ngaku saudaraku ya, supaya tidak dibunuh. Ya memang betul itu saudaranya, memang sama Tuhan dibiarkan juga. Karena satu ini perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Mereka belum mengerti banyak, tidak dituntut banyak, sehingga bohong-bohong putih masih dibiarkan. Ya, dia bilang, lo ini saudaraku. Terus orangnya yang mau sudah ngambil istrinya bilang, lo kamu kok bujui aku? Lo aku tidak bohong kok, memang ini saudaraku. Turun ke anaknya. Ishak niru persis. Si istrinya Ishak ini ternyata juga sangat cantik. Saat turunan istrinya ayu-ayu kabeh gitu ya, cantik banget. Kemudian dia bilang juga sama istrinya Ishak ini bilang ya kamu saudaraku. Ya memang betul masih saudaranya, tapi ya bohong putih lagi. Zaman sekarang perjanjian baru, bohong putih dilarang keras, Bapak Ibu ya. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Matius 5:37. Selebihnya berasal dari mana? Si jahat. Kalau ini istrimu ya bilang istrimu. Tidak usah bilang, oh ini adalah ibu dari anak-anakku, ya podo itu namanya istrinya gitu kan. Tidak usah bilangnya diwalak-walik kayak sinetron Indonesia, ibuku adalah istri dari anak. Wah sebelah gak ngerti itu ya. Gila nih seperti itu. Buat apa dibalik-balik? Jika istriku ya istriku, ayah suamiku ya suamiku. Tidak usah dibilang suamiku adalah ayah dari keturunanku. Ya itu namanya bulat ayah, Bapak Ibu ya. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Masalahnya yang di Abraham ini menurun, Bapak Ibu ya. Si Ishak meniru bawang putih dan Yakub bolanya menggelinding semakin besar. Yakub tidak melok-melok bohong putih. Yakub bohong apa? Kelam sekali. Dia pura-pura, ya ayah aku Esau gitu kan, pakai jubah bulu. Kemudian datang ke ayahnya. Saya pernah ngitung dia membujui ayahnya dalam satu tempo tuh
sekitar hampir 10 kali. Apakah engkau Esau? Iya. Loh, kenapa kok tanganmu berbulu? Iya, aku Esau. Loh, kamu kok nangkep hewan dari mana? Iya, aku diberkati Tuhan, jadi aku bisa nangkep cepat. Bohong, 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 bohong. Sandwich burger, bohong, ya. Bohong, dilapis bohong, dilapis bohong. Nurun siapa? Ya, orang tuanya. Gitu ya. Loh, Abraham tadi katanya diperkenan Tuhan, diberkati Tuhan. Iya, tapi ada satu sisi yang juga tidak beres gitu, Bapak ya. Ya, memang itu perjanjian lama, Tuhan tidak tuntut banyak, tapi itu tumbuh di anak-anaknya. Mau mewariskan seperti apa? Bapak Ibu kalau maaf ada yang misalnya masih suka bojo, ya jangan harap anaknya jujur. Ya, anaknya kecil-kecil menyembunyikan permen, niru siapa? Ya niru orang tuanya. Nggak mungkin mau niru siapa gitu kan? Bawa permen diam-diam, gitu ya. Kemudian lo mana permennya? Nggak tahu. Ya itu niru orang tuanya gitu kan. Apa yang diwariskan itu nurun, Bapak Ibu ya. Lagi, Musa meniru kekerasan nenek moyangnya. Lewi itu membunuh orang bangsa yang memperkosa si adiknya, sama bangsa Lewi, sama si kakaknya yang namanya Lewi dibunuh. Dia dengan arogannya dibunuh, dan akhirnya keturunannya Lewi itu kan Musa kurang lebih sedikit banyak meniru kekerasan hatinya nenek moyangnya si Lewi. Kenapa? Waktu di Mesir ada orang yang berbuat jahat sama orang Israel, yang dilakukan Musa apa? Dibunuh, Bapak Ibu ya, tanpa segan-segan. Kita saja mau membunuh kucing itu kan pasti mikir ya, mau membunuh saya kapan hari nangkep cicak aja rasanya kok ya sakno, cicak kok dibunuh, tapi ya tidak dibunuh, nya di mana-mana ya tidak karuan semua. Akhirnya saya tangkep, ekornya putus, kiwir-kiwir berdarah, ya semoga tidak karuan, saya buang keluar gitu kan. Ini membunuh orang. Kalau bukan keturunan keras nggak mungkin berani, Bapak Ibu ya. Dia masih menurun sifat yang keras, kelihatan orang ngaco gitu sedikit dibunuh sama Musa. Kemudian waktu di Masa dan Meribah, waktu di Masa dan Meribah, waktu di padang gurun, Musanya marah, reaksinya apa? Mantep gitu kan, mukul bukit batu, jedang. Biasanya ada anak yang kalau ngamuk sukanya ngantem-ngantem gitu ya. Nurun siapa? Ya orang tuanya gitu ya. Dulu saya suka ngantem-ngantem, papa mama saya suka ngantem apa saya tidak tahu gitu ya. Dulu saya waktu kecil yang ngamuk ya rada gitu ya. Tapi ya sekarang puji Tuhan sudah bertobat ya. Dulu ya, aku ngamuk, Musa ini nurun sifat kerasnya, ngamuk, pukul. Akhirnya apa? Musa kehilangan kesempatan, tidak masuk Kanaan gitu. Yang masuk siapa? Si penggantinya, Yosua dan Kaleb tadi. Yang masuk, si Musanya tidak masuk. Kenapa? Masih nurun tadi. Harus dibereskan. Yohanes Pembaptis tadi saya sudah sempat singgung, dia menurun yang baik. Papa mamanya seorang imam yang diberkati Tuhan, turun Yohanes Pembaptis yang penuh Roh Kudus. Kemudian Yusuf hidup saleh, hidup sungguh-sungguh. Anak-anaknya Yusuf, si namanya Efraim dan Manasye, itu diangkat sederajat dengan anak-anaknya Yakub. Jadi anaknya Yakub kan ada banyak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di skemanya tuh, Tuhan itu menghitung anak-anaknya Yakub, si Yehuda, Ruben, Simeon, Gad, macam-macam, dan disetarakan di antara mereka siapa? Efraim dan Manasye. Apa Efraim Manasye anaknya Yakub? Bukan. Efraim Manasye anaknya siapa? Yusuf. Tapi dihitung bersama-sama dengan keturunan yang lain. Kenapa? Yusuf hidup diberkati Tuhan, Yusuf hidup menjaga. Bapak Ibu, zaman dulu punya istri satu tuh tantangannya luar biasa gitu kan. Mungkin bagi zaman kita sekarang biasalah punya istri satu, suami satu tuh memang wajar gitu kan. Nah kalau zamannya Yusuf tidak gampang, kanan kiri semua punya istri banyak. Yusuf digoda sama perempuan cantik, di rumah tidak ada orang. Tantangannya berat, dia tetap bisa jaga. Oh memang harus diakui ini suatu hal yang luar biasa dari Yusuf, dan dia bisa jaga, dan berkatnya turun ke anak-anaknya. Dan contoh yang lain-lain lagi masih banyak. Tapi semoga dari sebagian hal ini kita bisa sama-sama melek, kita sama-sama celik orang tua itu akar. Kita mau menurunkan yang baik atau yang jelek, mau berkat atau kutuk, itu tergantung dari kita, Bapak Ibu ya. Itu bagian yang pertama. Oke, yang next selanjutnya bagian yang kedua. Nah, pertanyaannya, kalau saya tadi jadi keturunannya orang yang elek-elek, bagaimana? Kan kita tidak tahu nenek moyangnya kita. Jangan-jangan kita keturunannya jangan-jangan kita keturunannya Lameh yang jahat. Jangan-jangan kita dari garis keturunan nenek moyang yang keras. Bagaimana? Alkitab, firman Tuhan punya janji mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Kita bilang sama-sama 1, 2, 3, mengubah kutuk menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga yang mungkin kita tahu jelas, tidak usah jauh-jauh nenek moyang, mungkin orang tuanya masih belum percaya Tuhan, mungkin nenek moyangnya masih belum percaya Tuhan.
kita mikir, wah iya ya aku anaknya orang nggak percaya Tuhan, aku anaknya orang yang keras, nenek moyangku seorang pembunuh mungkin, atau seorang bajak laut, penjahat gitu ya. Kemudian akhirnya merasa, ya wis, apa ya hidupku gini, ya sudah aku mengalir gini. Enggak Bapak Ibu ya, ada janji firman Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Kita lihat sama-sama selanjutnya. Dalam ayatnya Nehemia 13 ayat yang kedua. Nah, saya bacakan, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Siapa yang tidak menyongsong, yaitu bangsa Amon dan bangsa Moab. Tidak menyongsong mereka dengan roti dan air, malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Wah, ini aminnya kurang kenceng nih Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kutuk itu dirubah jadi berkat. Waktu itu orang Israel sedang dikutuki oleh seorang nabi yang bernama Bileam bin Beor gitu ya. Si Bileam ini dibayar dengan upah. Dia seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dia dipanggil, ayo kamu naik ke gunung ini, kamu kutuki orang Israel. Orang Israel suruh mengutuki lewat perkataan. Jadi hati-hati perkataan itu ya. Tadi cuma suruh lewat perkataan, dia disuruh mengutuki orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Si Bileam ini waktu mau ngomong mulutnya seperti kelolotan gitu ya, terus nggak keluar kutuknya, malah keluar berkat. Si rajanya sampai melongo, ini orang ini dibayar suruh ngutuk, kok malah memberkati. Dibawa ke tempat yang lain lagi. Ayo dari tempat sini, kamu sekarang bisa lihat betapa besarnya itu bangsa Israel. Kamu lihat nanti bangsa Israel itu akan mengacau gini. Ayo kutuki mereka. Bileamnya mau mengutuk, yang keluar apa? Berkat. Dan sampai 3 kali Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Amin Bapak Ibu, amin. Next selanjutnya, orang tua yang baik, anak tidak otomatis jadi baik. Jadi ini sekarang pesan bagi anak-anak, perhatikan, orang tuaku sudah hidup saleh, sudah hidup cinta Tuhan, kamu tidak otomatis jadi baik gitu ya. Orang tua yang jahat, anak juga tidak harus ikut jahat. Itu poinnya. Kenapa? Karena kutuk yang jelek-jelek tadi itu bisa dirubah. Jadi jangan sampai punya mindset pikiran, ya orang tuaku begini, ya wis aku mau ndak mau ikut begini. Orang tuaku kerja ilegal, ya aku mau ndak mau ikut kerja ilegal, dan seterusnya. Enggak, kita tentukan sendiri. Dan sebaliknya, orang tua sudah baik sungguh-sungguh, anak pun ndak otomatis jadi baik sungguh-sungguh juga. Si anak juga memiliki peran, dia juga menjadi akar bagi keturunannya sendiri nanti. Oleh sebab itu harus sama-sama jaga. Contoh next selanjutnya, kita lihat Bapak Ibu ya. Ini gambar yang terkenal, yaitu Ruth. Kalau kita tahu Ruth ini orang Moab. Tadi masih ingat Bapak Ibu? Oh, ada tulisannya ya, di sini nggak saya tulis ya. Moab itu keturunannya siapa? Haran bin Lot. Moab itu keturunannya Lot. Ruth ini bukan bangsa Israel. Dia bukan bangsa pilihan. Ruth orang Moab. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Ruth keturunannya Moab. Boleh dikembalikan tadi Vin? Yang skema slide nomor 7. Nomor 6. Slide ke-6. Oke, nah bisa di zoom in. Ya nggak usah di zoom enggak apa-apa. Bapak Ibu lihat di sebelah sini kan Haran. Haran punya keturunan Lot dan akhirnya Moab. Nah, di semut lagi di sebelah situ ada Nahor di tengah, di sebelah kiri ada Abram. Nah, oke, di semut lagi dijauhkan. Kalau kita lihat dari sini, Ruth itu sudah tidak masuk di bagian yang sebelah situ Bapak Ibu ya. Seolah-olah hilang harapan. Seolah-olah ya keturunannya orang jelek, tidak punya harapan apa-apa. Ya sudah keturunannya Lot, Moab, Bani Amon yang memang sudah terkutuk. Punyakah kesempatan dia melompat ke sana? Apakah bisa? Secara logika, tidak bisa. Keturunannya dia di sini, bukan keturunan yang di sana. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi ternyata ini luar biasanya, si Ruth dia bisa memaksakan dirinya masuk ke dalam keturunan yang diberkati Tuhan. Saya ulangi lagi ya, Ruth bisa memaksakan dalam tanda kutip dirinya ini sama dia didorong masuk sehingga dia masuk ke dalam garis keturunannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 1 ayat 5, nama Ruth jelas disebut sebagai ancestor keturunannya, garis keturunan putra manusia Yesus. Ada nama Ruth di situ. Apakah dia orang Israel? Enggak. Apakah dia punya kesempatan untuk diberkati? Enggak. Apakah dia keturunan orang baik-baik? Enggak. Tapi Ruth mengubah kutuk menjadi berkat. Ruth bisa mendorong dirinya masuk dan dia masuk ke dalam garis keturunan ilahi dan dia melahirkan anak-anak yang
luar biasa. Tidak ada namanya kata terlambat. Mungkin hari ini kita merasa, ada Bapak Ibu Saudara yang merasa, wah wes telat, umur saya sudah tua, sudah terlanjur terjadi gini. Tidak ada yang namanya terlambat. Masih ada kesempatan. Selama masih hidup itu berarti ada kesempatan. Tuhan kasih umur itu bukan sia-sia Bapak Ibu ya. Kemarin saya ngeliat ditunjuki sama istri saya di Instagramnya National Geography. Ada operasi transplant wajah Bapak Ibu ya. Kulit wajah ditransplantasi ke orang lain. Jadi ada orang yang sudah meninggal, kulit wajahnya diambil Bapak Ibu ya. Fotonya ngeri, Hana gak berani ngeliat gitu ya. Cuman saya ya takut tapi kepo, kepingin ngeliat. Ya foto kok aneh gitu ya. Kulit kepalanya dicopot, muka kulit wajahnya dicopot, ditaruh di atasnya meja. Masih ada hidungnya, masih ada macam-macamnya, bola matanya kosong gitu kan. Dan ini ditempelkan lagi di wajahnya orang lain. Kenapa ditempelkan di wajahnya orang lain? Ternyata si penerima wajah itu orang bunuh diri yang tidak mati. Bunuh diri dengan cara apa? Nembak ya. Kebanyakan ngeliat film gitu ya, hati-hati kalau ngeliat film. Di film-film kan kalau gini kan langsung meninggal. Ternyata kalau begini, apa meninggal? Tidak Bapak Ibu ya. Rahang hancur, gigi hancur, hidung hancur, gak karu-karuan. Jadi mukanya tuh gini, terus nusuk ke dalam gitu ya, masuk ke dalam, tapi hidup. Waktu itu seorang gadis, padahal dulunya cantik, cuman gara-gara pacarnya selingkuh dari SMS, dia memutuskan pulang, dia menembak pakai revolver, duar gitu kan, hancur gak karu-karuan, bolong. Tapi masih hidup Bapak Ibu ya, masih hidup. Tapi ya itu saya mikirnya aneh, kenapa kok masih hidup? Berarti masih ada kesempatan. Seandainya dia mati, dia langsung masuk neraka instan. Tapi Tuhan kasih extra life, satu nyawa lagi, hidup meskipun ngeri Bapak Ibu ya. Hidung tidak ada, mulut tidak ada, rahang tidak ada. Akhirnya singkat cerita sekian tahun kemudian dioperasi transplant, ditempeli wajahnya orang. Apakah balik? Ya balik tapi kayak orc gitu Bapak Ibu ya. Orc itu yang monster, modern kayak gitu. Yang balik sih, tapi tidak karu-karuan Bapak Ibu ya. Yaitu Kevin sudah langsung nyari ya, anak zaman now langsung nyari Instagramnya. Yang tidak tahan jangan lihat tambah muntah Bapak Ibu ya. Saya kemarin baca artikelnya di National Geography, ngeri, dulunya cantik, sekarang mukanya metot-metot nggak karu-karuan. Itu masih mending daripada mukanya jeglong ke dalam, tidak ada gigi, tidak ada hidung. Tapi apa? Kesempatan Bapak Ibu ya. Kesempatan itu kasus ekstrim. Bunuh diri masih hidup, itu ekstrim. Tentu kita tahu tidak boleh bunuh diri, itu salah. Tapi kita sekarang yang hidup perfectly fine, sehat-sehat, normal semua, kenapa kok masih sampai sekarang masih ada? Itu kesempatan. Ada waktu buat kita memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Itu ada waktu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sekarang tahu dengar firman Tuhan, kemudian ingat, iya ada yang belum beres dalam hidup saya, yang ini juga nurun ke anak saya, ada waktu untuk diperbaiki. Dorong diri kita masuk ke rencana Allah. Jangan santai-santai, jangan merasa ya wes pokoknya hidup itu repetitif, bangun, mandi, kerja, segini-gini tok, repetitif, minggu ke gereja. Bukan Bapak Ibu ya, hidup jangan untuk dibuat repetitif, jenuh, bosen. Tapi masih ada rencana Tuhan yang harus kita kejar Bapak Ibu ya. Salah satunya apa? Generasi keturunan kita. Kembali ke gambarnya Ruth tadi, Ruth orang Moab, dia berhasil masuk. Satu lagi Bapak Ibu ya, next, Rahab, orang Kanaan. Tadi Kanaan keturunannya siapa? Ham, Sem, Yafet, Ham. Yang diberkati keturunannya siapa? Sem. Keturunannya Ham apa punya kesempatan? Enggak. Keturunannya Ham ini sepertinya gelap, madesu. Wes ini turunannya orang elek. Bahkan Rahabnya pun juga elek. Kenapa? Dia perempuan sundal Bapak ya. Dia bukan perempuan baik, dia perempuan sundal. Oh masa laluku kelam ya wes aku tak hidup selamanya kelam. Enggak. Rahab sadar betul hidup itu kesempatan. Dia punya kesempatan waktu melihat pengintai Israel datang. Dia pakai kesempatan itu. Ini ada orang Israel. Orang Israel itu kan Allahnya kan diberkati. Ini kan yang bangsa yang diberkati Tuhan. Si Rahab dia mendorong dirinya masuk ke dalam rencana Tuhan. Si Rahab menyelamatkan dua pengintai itu tadi. Si orang-orangnya tadi diselamatkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Rahab tinggal di Israel. Dan dia termasuk dalam garis keturunannya Tuhan Yesus. Ada orang di internet yang komen, oh masa nenek moyangnya putra mana Yesus seorang pelacur gitu kan? Masa seperti itu? Jangan salah Bapak Ibu ya. Di semua garis keturunannya itu bukan orang sempurna semua.
Jangan salah, kelihatannya yang lain meskipun tidak sebejat pelacur ini, tapi mereka juga bukan orang baik semua. Mereka semua orang yang penuh dosa, yang punya kelemahan, tapi mereka mau merubah hidupnya dan mereka masuk ke dalam rencana Tuhan. Amin. Sama seperti kita tidak sempurna Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, Saudara, kita tidak sempurna, kita punya banyak kekurangan. Tapi masalahnya, hidup ini apakah mau diterus-teruskan seperti itu, atau dirubah jadi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Pelacur, saya yakin di sini tidak ada yang separah ini gitu dosanya. Ini sudah ekstrim. Pelacur tidak karu-karuan, tapi dia mendorong dirinya masuk dan dia termasuk ke nenek moyangnya putra manusia Yesus. Luar biasa Bapak ya. Si orang keturunannya Ham, bangsa Kanaan, masuk dalam rencana Allah. Next. Kejadian 27 ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini cerita tentang Esau dan Yakub. Waktu selesai Yakub diberkati, Esaunya datang dan Esau nangis-nangis. Walah, Bapak, aku tidak punya berkat lagi, apa yang harus aku lakukan? Si Abraham Ishak cuma bilang sama anaknya, Esau, kalau kamu nanti berusaha sungguh-sungguh, kamu akan bisa terbebas. Bahasa terjemahan lainnya, when you shall have the dominion. Bukan berusaha sungguh-sungguh, tapi dalam terjemahan lainnya, kalau dipelajari, sebetulnya ayat ini bilang apa? Kalau kamu sudah memiliki kuasa atas dirimu sendiri, kamu akan bebas dari kutuk-kutuk itu. Kuasa atas diri sendiri maksudnya apa? Melepaskan kepahitan, melepaskan sakit hati, melepaskan segala kebencian. Jadi ayat ini boleh dibaca dengan kata yang lain, hai Esau, saat kamu sudah memiliki kuasa atas dirimu dan kamu sudah bebas dari benci, mangkel, sakit hati sama Yakub, kamu akan diberkati. Amin Bapak Saudara. Mungkin sekarang kita punya garis nenek moyang yang mungkin menyakitkan hati. Mungkin masih ingat sampai sekarang dulu diperlakukan bagaimana yang tidak enak. Saat kita memiliki dominion, punya kuasa atas diri kita, artinya sudah bisa melepaskan, tidak mangkel, tidak benci, tidak nyimpen akar sakit hati. Saat itu kutuk dirubah menjadi berkat. Ini kuncinya Bapak Ibu ya. Kutuk akan dirubah jadi berkat kalau kita sudah beres. Selama masih ada nyimpen mangkel, misalnya papanya gini, oh papa lagi ngomong kok kasar. Selama masih mangkel sama papanya, percayalah bola itu akan jadi makin besar. Sekarang mangkel sama papanya, sendirinya nanti waktu jadi papa akan lebih kasar lagi. Kenapa? Niru ya. Yang didengar selama ini kasar, oh kok mencet sih kok kasar. Nggak sadar, nanti waktu jadi ayah ikut kasar. Gitu Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, kalau kita punya dominion, punya kuasa atas hidup kita, melemparkan kutuk-kutuk turunan yang harusnya bisa jadi berkat, itu semua akan hilang. Amin. Amin. Next, selanjutnya bagian yang terakhir, berbuah berkat. Jadi tadi sudah akar berkat. Oke, kita harus menjaga hidup kita orang tua supaya memiliki akar yang baik. Kemudian kalau dari yang jelek bagaimana? Kutuk bisa dirubah jadi berkat dengan pertolongan Tuhan, asal dosa-dosa dibereskan. Yang terakhir, berbuah berkat. Kalau sudah diberkati, apa yang harus kita lakukan? Ini cepat saja. Satu, tadi ya, kalau sudah mau berbuah berkat, cara menjaganya apa? Bereskan semua beban. Tadi yang saya sudah bilang, forgive and forget. Saya seringkali self-reminder diri saya, FF gitu ya, forgive and forget. Maafkan, ampuni, dan lupakan. Kalau sudah maafkan itu tidak diiling-iling terus ya. Ya wes tak maaf no, tapi kamu dulu loh sih gini. Itu namanya tidak maaf no Bapak ya. Ini saya mau saksi cuman karena direkam dan nanti saya kata jawab ya. Dulu waktu saya masih kerja di sekolah, saya punya atasan gitu ya. Saya punya atasan dan atasan ini bukan atasan yang menyenangkan secara daging gitu ya. Intinya sudah berusaha yang terbaik, seringkali diremehkan, tidak dihargai. Model-model seperti itu dalam dunia kerja biasa ya. Yang sudah kerja ya memang atasan-atasan itu begitu. Makanya nanti kalau jadi atasan jangan kayak gitu. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Ingat-ingat itu pengolahan. Nah, singkat cerita akhirnya setelah hampir 6 tahun saya ngajar di sana, saya putuskan berhenti. Saya kerja sendiri, bukan karena lor hati, sakit hati terus mau berhenti. Enggak, memang saya memutuskan sama istri kita kepingin kerja sendiri gitu kan. Tapi ternyata saya tidak nyadar Bapak Ibu ya. Dalam hati saya, kalau saya browse Instagram dan saya lihat akun Instagram sekolah itu, jempol saya langsung tak gini, set. Artinya apa Bapak Ibu? Tak pingin tak cepet gitu ya. Set. Kenapa? Malas sekali ya Bapak Ibu ya. Dalam hati saya mikir,
I don't care anymore. Kamu wis tak genakno gini. Ini kesaksian internal loh, usah cerita ke kanan kiri ya. Apalagi yang tahu saya sekolah ngajar di mana, wis enggak usah dicari tahu. Itu dulu ngajar di mana gitu, enggak perlu Bapak ya. Dalam hati saya punya perasaan, wis gak ngurus lah. Kamu wis tak genakno, saya yang babat alas dari bawah, nyiapno kurikulum macam-macam. Gini enggak diajeni secara daging, jempol saya langsung tak seret. Saya enggak nyadar Bapak ya. Sampai akhirnya Tuhan ingatkan dengan keras Bapak ya. Tuhan tegur, kamu kelihatannya enggak ngamuk. Waktu terakhir saya perpisahan peluk-pelukan Bapak Ibu ya, sama si atasan-atasan, oh ya sudah baik gitu ya, sudah ibu-ibu bukan anak remaja ya, ibu-ibu tua gitu, ya sudah baik. Memang sudah baik, di luar saya ketemu ya tak sopo Bapak Ibu ya, tapi dalam hati saya masih nyimpen enggak beres ini tadi Bapak Ibu ya. Forgive-nya forgive, forget-nya enggak, masih ingat Bapak Ibu ya, dan saya masih begitu ingat, mangkel. Dan Tuhan olah Bapak Ibu ya. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, saya tidak mau lagi mikir-mikir gitu. Sekarang kalau ada Instagramnya saya lihat, ya tak lihat ya Bapak ya. Oh ya seneng ya murid-muridnya gini, oh sekarang berkembang gini, puji Tuhan. Dan kalau malam saya ingat, saya doakan Tuhan berkati sekolah ini. Gitu Bapak Ibu ya. Tidak gampang. Sampai kasarannya waktu saya keluar pesangon pun tidak ada Bapak Ibu ya. Pesangon tidak ada, macam cerita nanti mangkel lagi, tidak usah lah gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Cuman kalau mau diinget-inget terus rugi Bapak Ibu ya, dosa. Jadi tidak boleh diinget-inget, diampuni, dilupakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya yakin pengolahan kita di sini masing-masing macam-macam. Kemudian yang kedua, jaga benih agar tidak tercampur. Nehemia 13 ayat 23 ayat 28. Tuhan benci kawin campur. Bagi yang belum menikah dijaga. Cari pasangan di dalam Tuhan ya. Saudara-saudara kita di sini mungkin ada beberapa yang harusnya datang diingatkan. Kawin, menikah itu tujuannya bukan cari gandengan. Kalau cuma tujuan cari gandengan, itu namanya terlalu rendah. Ya, kenapa? Rencana Tuhan dalam keluarga itu besar. Tuhan itu punya rencana tidak hanya atas keluarga satu, tapi turun-temurun. Kalau nyari pasangan hanya sekedar gandengan, celaka Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu juga yang punya anak-anak, punya tugas untuk terus mengingatkan. Orang tua juga jangan diem. Kalau melihat anaknya tidak benar, mulai kelihatan dekat-dekat sama orang yang tidak benar, yang harusnya orang tua kan pasti ngerasa ya, namanya orang tua. Saya belum jadi orang tua tapi tahu lah ya, pasti kerasa kalau anaknya mulai gelagatnya dekat sama ini, mulai tidak beres, orang tua harus ingatkan, tidak boleh diem. Karena Tuhan benci kawin campur. Kawin campur ini apa? Merusak. Saya tidak bicara suku, masalah suku itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Tuhan tidak bilang suku A sama suku A, enggak, suku B sama suku B. Masalah suku tidak masalah, tapi yang penting masalah iman Bapak Ibu ya. Jangan sampai iman ini tercampur. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai iman ini tercampur. Jadi benih ini dijaga agar tidak tercampur. Dan yang terakhir, sebelum kita nanti sama-sama pujian yang terakhir, terus doakan keluarga kita. Ini bagian kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tadi saya sempat bilang di awal, apakah hidup ini sudah selesai, sudah tua, sudah nyekolahkan anak, apakah sudah selesai? Belum. Tetap punya tugas apa? Anak ini didoakan terus Bapak Ibu Saudara. Nggak berhenti-berhenti. Pergumulannya anak banyak. Zaman sekarang pergumulan semakin banyak. Bapak Ibu tahu beritanya LGBT, anak Indonesia yang ditangkap di Inggris, beritanya rame, ngeri sekali. Anaknya diomong ke gereja, anaknya rajin ibadah, tapi apa? Predator Bapak Ibu ya. Cowok-cowok dibius, dimasukkan ke kamarnya, diperkosa, cowok merkosa cowok. Peristiwa merkosa cewek saja ngeri. Ini merkosa cowok itu ngerinya lebih double lagi gitu kan. Dan jumlahnya ratusan ya. 190. Itu kalau bukan predator namanya apa? Dosa tantangan itu makin besar Bapak ya, dari handphone macam-macam. Kalau sebetulnya orang tua, meskipun anak mungkin sudah ojol, sudah berkeluarga masing-masing, doakan Bapak Ibu ya. Ini tugas kita. Anak pun juga mendoakan orang tua. Orang tua juga terus doakan anak, karena tantangan tidak gampang. Jangan dipikir sekolah selesai beres-beres, enggak. Masa depan ini masih panjang, tantangan tidak tambah mudah, kanan kiri tambah rusak, iya. Oleh sebab itu kita punya tugas untuk tetap mendoakan. Amin. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama yuk. Malaki 2 ayat yang ke-15. Kelihatan di depan, kalau nggak kelihatan bisa dibuka di Alkitabnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Sama-sama yang keras. Keturunan ilahi.
Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Iblis selalu menyerang keluarga. Keluarga ini rencana Allah yang paling kecil, dan iblis akan selalu berusaha menggoncangkan ini keluarga. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam keluarga ini bisa lahir orang-orang yang luar biasa. Kalau keluarga ini rusak, rencana Allah pun juga rusak. Oleh sebab itu, apa yang dikehendaki Tuhan dari sebuah keluarga? Keturunan ilahi. Bukan membangun kerajaan bisnis, bukan membangun ini itu, tapi Tuhan menghendaki keturunan ilahi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tunduk kepala, kita mau nyanyikan lagu yang awal tadi, dari semula. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita ingat sama-sama, kita jaga akar hidup kita. Sebagai orang tua, sebagai bakal orang tua, akar ini harus dijaga. Kutuk-kutuk yang ada Tuhan rubah jadi berkat. Asal kita bereskan yang ada dalam hidup kita, punya dominion atas hidup kita, kutuk-kutuk itu akan dirubah jadi berkat. Dan kalau sudah diberkati, kita mau jaga itu berkat Tuhan. Jangan sampai hilang dari keluarga kita. Kita sama-sama katakan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Yang percaya nyanyikan keras. Rencana indah telah kau siapkan buat masa depan kita, buat keturunan kita, masa depan penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau jaga hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan buat keturunan kami. Kami mau jadi berkat Tuhan buat keluarga kami. Kami mau rubah Tuhan segala kutuk yang ada dan jadi berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Mungkin dalam di jemaatmu tempat ini ada yang digerakkan, ada yang diingatkan untuk melakukan pemberesan. Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Kau yang mampukan Tuhan, dengan kekuatan-Mu, dengan Roh Kudus, dengan penyertaan-Mu, bukan dengan kekuatan kami. Kami tidak mampu Tuhan, kami daging yang lemah Tuhan, tapi Engkau yang memberi kekuatan dan Engkau yang merubah kutuk itu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kami Yesus. Kami mau Tuhan jadi berkat Tuhan. Haleluya. Yang mau jadi berkat buat keluarganya bisa angkat tangan kananmu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Sembah Tuhan dalam hati. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini anak-anakmu Tuhan. Tua muda Tuhan, kami ada di tempat ini. Kalau kamu sudah dengar firman-Mu Tuhan, kami mau jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau lihat Tuhan seberapa banyak yang sudah mengangkat tangannya. Tuhan, satu kerinduan kami. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami jadi berkat Tuhan. Kami tidak menurunkan kutuk,
Kami tidak menurunkan kekerasan, kami tidak menurunkan sifat-sifat yang jelek, tapi kami mau menurunkan berkat Tuhan. Kami mau meneruskan keturunan ilahi, supaya rencana-Mu jadi dalam keluarga kami Tuhan, dalam keluarga kecil kami, dalam keluarga besar kami Tuhan, bahkan dalam gereja ini Tuhan, bahkan dalam lingkungan kami, rencana-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Seberapa banyak saudara-saudara kami yang sudah hadir, Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, menteriakan firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, mungkin masih banyak kekurangan, tapi Roh Kudus Kau yang menteriakan, supaya kami terus ingat dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sampai saat ini kami hidup tidak sia-sia. Tuhan punya rencana buat keluarga kami, buat keturunan kami, dan kami semua menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dalam keluarganya, dalam mengurus anak, dalam hubungannya dengan orang tua, dalam hubungannya dengan keluarga besar, Tuhan, kalau ada yang mengalami permasalahan, Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, Kau yang lawat Tuhan, Kau yang jadikan keluarga kami keluarga yang menjadi berkat Tuhan, Kau yang memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami berharap kepada Engkau, saat kami berserah kepada Engkau Tuhan, Engkau mendengar doa kami Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kami, Engkau juga buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak sia-sia Tuhan dalam menjalani hidup ini, dan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat, setiap anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar, Tuhan sudah memberkati. Semua yang sudah bertugas, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang mau memiliki keturunan ilahi dan menjadi berkat bagi keluarganya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.